Say it again. Let's go. Sebuah aksi yang menegangkan. Bapak ini harus membangun jiwa brutalnya karena terjebak di situasi yang membuat dia tidak nyaman, geng. Oke, bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kumpulkan energi. Di awal film kita diperlihatkan sosok Ray, si penjaga sebuah klub malam. Ya semacam bapak satpam gitulah ya. Tentu saja di sana dipenuhi dengan banyak sekali cewek, seksoy, aslehoy dan Ray menjalani hidup barunya yang sangat tenang dan menjauhi semua masalah. Ini semua karena dia memiliki nasib yang sangat suram dahulunya. Di saat Ray mencoba menjaga pintu masuk, dia mencoba menghampiri manusia yang sedang batuk berdahak, geng. Siapa sangka Ray ternyata dijebak oleh para bajingan perampok di sana. Setelah kejadian tadi, anak dari pemilik klub di sini menjadi korban hingga tidak lama kemudian temannya yang bernama Anto datang, geng. Dia memarahi Ray yang tidaklah becus dalam pekerjaannya hingga menewaskan anak dari bos Carlos, si pemilik klub tersebut, geng. Fuck, Ray. Just laid there like a fucking punk bitch. Kini polisi datang dan tentu saja Ray menjadi tersangka utama karena dia juga memiliki masalah yang sangat suram. Sebuah mantan polisi yang dipenjara karena korupsi. Waduh. By the way, you're doing a great job too. I hope that dead kid wasn't a friend of yours. Keesokan harinya saat pagi tiba, Ray ditelepon oleh salah satu temannya untuk rapat bersama dengan manajernya yang bernama Vinny, di mana dialah yang memiliki jaringan dan mengamankan bisnis ilegal dari kawalan polisi. Shane, shut the fuck up. Vincent's in his office. Get yourself down. Dalam perbincangan ini, Ray yang di bawah tekanan karena dialah yang mengontrol semua satpam yang ada di sana hingga akhirnya Vinny menyuruh Ray untuk membalaskan dendamnya kepada pelaku perampokan semalam. Saat dimana Ray menuju sebuah warkop dan bertemu dengan Bapak Curly, di sisi ini Curly berpihak kepada Ray. Dia juga menyarankan untuk berkaca kepada diri sendiri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dengan tidak lupa Curly juga memberikan nomor handphonenya kepada Ray untuk berjaga-jaga ketika ada masalah. Saat dimana Ray pergi ke salah satu hotel untuk menanyakan di mana keberadaan temannya yang bernama Walter Ramdal, hingga akhirnya ada satu orang di sana yang ingin memberitahunya tentang alamat, tapi tentu saja tidaklah gratis. Dia meminta sebuah imbalan, geng. A little cash, man, okay? Hingga saat dimana Ray sampai di sana, dia masuk ke dalam dan tiba-tiba setelah semuanya selesai, di mana Ray menghampiri teman lamanya yang bernama Jimmy. Kali ini Ray bertemu dengannya dengan mengharapkan ingin meminta bantuan kepadanya. Karena kalian tahu sendirilah ya, kalau orang dengan teman lama itu game istrinya ngena ya. You've got access to everything I need. Interviews, witness statements, the whole case. Saat malam tiba, Ray menemukan latar belakang pengguna pistol dari perampokan kemarin. Hingga saat dia mulai memasuki rumah itu, tiba-tiba saat ini juga Ray mengatakan kepadanya bahwasannya seorang bajingan bernama Scooby mengambil pistol itu. Tentu saja Ray menyuruhnya mengantar ke rumah bajingan tersebut, geng. Let's go.
Saat tiba di sana, Ray malah bertemu dengan temannya Scooby. Dia bilang bahwasannya Scooby tidak ada di sini. Dia sudah meninggoy akibat seorang tak dikenal semalam. Tentu saja, hal ini membuat Ray semakin sulit untuk mencari para bajingan yang telah membunuh anak dari bosnya. He's dead. Last night he was standing on the street waiting for a ride. Somebody shot him. Hingga akhirnya Ray memanggil Jimmy dan menyuruhnya untuk mencari berkas-berkas. Kemudian dia bertemu di salah satu tempat di sana, geng. Saat dimana pertemuan tiba dengan diperlihatkan Jimmy yang telah membawa berkas sesuai permintaan Ray. Saat itu juga Jimmy berpikir bahwasannya Ray juga terlibat dalam persekongkolan dengan para bajingan, sehingga Jimmy tidaklah mau lagi membantu Ray ke depannya. One of his buddies has a spider tattoo. You know, the guys that tried to put a bullet in your head? Hey, you gonna tell the greasers that you know 2 of the holdup men? I'm out of this, Ray. I mean it. Don't call me again. Saat dimana Pak Anto dan juga Jimmy bertemu, Pak Anto berkata kepadanya bahwasannya dia sudah tidak ingin lagi melihat Ray kembali. Sedangkan Jimmy juga mengatakan, aku sudah tidak ingin lagi berkeliaran di dalam hidupnya Ray. Hal itu karena Jimmy sudah tidak mau lagi terlibat dalam masalah dan ini semua membuat dia akan terjerumus ke dalam penjara. Scene berpindah di mana saat Ray memasuki ke rumah, tiba-tiba si Pak Anto datang dan sengaja menuduh Ray bahwasannya Ray sudah kenal dari pembunuhan tersebut dan mengatur semua jalan perampokan kemarin. Beruntung sekali Ray melawan dan berhasil melarikan diri, geng. Fucking know it. Saat dimana Ray menghampiri rumah detektif Jenny, di mana dia ditugaskan untuk menyelidiki kasus yang Ray telah lakukan, dan juga Ray bercerita kepadanya bahwasannya seorang telah menjebakku dalam kasus ini. Jika aku lari, maka aku akan menghabiskan sisa hidupku di dalam penjara. Setelah semakin lama mereka berdua bercurhat, detektif Jenny mulai meragukan keterlibatan Ray setelah melihat usahanya untuk menemukan pelaku yang sebenarnya. Tidak hanya itu, Ray juga tidak lupa mengisi energi dengan mengeces pentungannya kecolokan di tengah-tengah alas purwo. Vinny thinks I set up the robbery. He sent Tony and Joey to work me over. If I leave now, I'll spend the rest of my life looking over my goddamn shoulder. Keesokan harinya di mana saat Ray bertemu dengan Carly dan juga dia diberikan informasi bahwasannya Pak Anto lah dalang dari semua ini. Dia ingin sekali Vinny keluar dan menggunakan perampokan itu sebagai caranya. Carly di sini mengatakan kepada Ray jangan pernah meremehkan Pak Anto ya. Hingga akhirnya Ray menghampiri lokasi yang tentunya sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh Jimmy, teman lamanya. Ray kali ini mendapatkan informasi bahwasannya semua temannya yang terlibat telah meninggoy, tinggal aku saja. Dimana saat kemarin kita semua ada pertemuan uang tunai, saat itu juga kerusuhan terjadi. I'm the only one left. Where are the others? He said it for me first to drop off the cash. When we got there, all hell broke loose. Fucking no cops. Diperlihatkan Pak Anto yang ketemu dengan Carlos, sang bos besar. Pak Anto mengatakan bahwasannya Carly juga telah bekerja sama dengan Ray. Aku juga melihatnya saat di satu tempatnya kemarin. Saat dimana Anto menjemput Carly, saat itu juga istri Carly menjadi korban dari masalah ini, geng. Di sisi lain, Carly yang sedang diperkenalkan dengan orang-orang baru di sana dan tiba-tiba Pak Anto memaksa dia menanyakan keberadaan Ray. Beruntung sekali, Carly tidak memberitahunya, namun dia mengatakan Ray akan pasti menghampirimu, tunggu saja. Because he's coming for you. Soon.
Singkat cerita, di saat Ray menelpon Jimmy, saat itu juga Jimmy menyangka Ray lah yang membunuh istri Carly. Ray juga memohon kepadanya untuk mempercayainya untuk kali ini saja. Ya, tentu saja. Kali ini sudah tidak ada lagi orang yang mempercayai Ray. Kali ini dia akan berjalan di atas kaki sendiri, geng. Keesokan harinya di saat dimana Pak Anto bertemu dengan Jenny, kali ini Jenny mengatakan bahwasannya aku akan menemukan Ray dengan secepat mungkin. Salah satu temanku di luar sana akan menelponku sebentar lagi. Saat itu juga Ray membobol mobil Pak Anto dan mencari bukti-bukti. Hingga akhirnya Ray menemukan bukti bahwasannya Anto dan Tony lah dalang dari semua ini. Saat di perjalanan dengan harus menekatkan diri untuk bertemu dengan Carlos, saat tiba di sana malah lihat Carlos ngeces nih ya, aduh. Dengan keberanian mental, Ray menerobos masuk ke sana dengan memaksud ingin menceritakan kejadian yang sebenarnya, di mana Ray dijebak oleh Anto sekaligus istrinya ini. Ray juga tidak tahu tentang uang $3.000. Aku sudah mencoba mencari pelakunya, namun itu semua sudah meninggal dan tersisa satu orang. Akhirnya istri dari Pak Anto yang sekaligus pelacur ini membuat onar dan menembak Carlos dan juga Ray. Saat itu juga Ray mengajak pertemuan dengan Jimmy, namun sebelum itu dia menghampiri manajer Vinny dan menjelaskan kembali bahwasannya Anto lah yang berada di balik semua ini. Dia ingin menyingkirkan kamu sehingga dia bisa menggantikan kedudukanmu. Saat itu juga Pak Anto datang dan ya, Vinny yang sudah mengetahui semuanya menjadi korban selanjutnya. Hingga akhirnya kericuhan terjadi. Di akhir film ini Pak Anto yang meninggoy ditembak oleh Pak Polisi dan juga Ray yang kembali diamankan oleh polisi. Oke geng, tetap semangat dan tidak pernah lelah terus berkarya. Ya, satu pesan moral dari film ini adalah masa lalu yang kelam dan keputusan yang sangat buruk dapat mengetahui kita. Namun, upaya menebus kesalahan dan memperbaiki diri adalah langkah yang paling penting dan berharga. Oke geng, terima kasih telah menonton dan jangan lupa subreknya ya. See you, bye.